وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدina Muhammad. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Haji Ujang Syarif Hidayat MPD, yang sama-sama kita hormati Bunda Dr. Anita Krisnawati MMPD, yang terhormat pembina kita Abi Dadang Lesmana, yang terhormat Kepala Sekolah SDIT Nurul Huda Ustadz Imam Aswad, yang terhormat Ibu Hajah Susi Wahyuni selaku Kepala Sekolah KB dan TK Islam Nurul Huda, yang saya banggakan Ibu HRD beserta Dewan Guru dan seluruh tenaga pendidikan. Pertama-tama dalam kesempatan ini marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agenda Yayasan Islam Nurul Huda melalui unit kerja KPTK dan SDIT sudah merupakan suatu kegiatan yang diprioritaskan ketika kita akan menghadapi pelaksanaan tahun ajaran baru. Dalam tahun ajaran ini berarti tahun ajaran 2026-2027. Bapak dan Ibu guru ya beserta tenaga pendidikan, saya berharap untuk mendapatkan pembekalan pelatihan kurikulum yang insya Allah akan kita laksanakan selama 2 hari ini. Mudah-mudahan tujuan kita akan memberikan suatu pelayanan pendidikan yang baik terhadap seluruh peserta didik, dan kita juga akan mendapatkan suatu ilmu yang luar biasa ya. Dan ketika kita pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 tahun 2026 tentunya akan mengalami hal-hal yang sekiranya kita untuk mendapatkan solusi dari segala tantangan di dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun ini. Saat inilah nanti akan mendapatkan suatu ilmu ya dari para pemateri atau narasumber kita. Silahkan untuk membuat catatan-catatan, nanti akan disampaikan kepada para narasumber untuk mendapatkan pemecahan permasalahannya. Dan hasil pada itu, inovasi dan informasi-informasi yang terkini ya itu insya Allah akan disampaikan oleh para narasumber. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesempatan ini adalah kesempatan yang tidak gampang kita jadwalkan, kita hadirkan kepada para pemateri. Mohon kiranya dalam selama 2 hari ini kita betul-betul dapat mengikuti dengan sesama agar semua materi-materi yang disampaikan nanti akan kita serap dan akan kita sosialisasikan, dan kita akan terapkan kepada kegiatan kita di dalam tahun ajaran 2026 tahun 2027. Insya Allah kita akan mewujudkan yayasan ini akan yayasan yang senantiasa berkembang, dapat meluluskan anak-anak peserta didik kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah berkarakter Al-Quran, menjadi anak-anak penghafal Al-Quran, serta pendidikan formal dalam kurikulumnya itu kita juga akan menyesuaikan dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah beserta inovasi-inovasi yang kita kembangkan secara internal. Tidak melepas daripada kurikulum yang telah ditetapkan tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber Bapak Ujang, Dr. Ujang dan Ibu Dr. Anita, dan saya juga terima kasih kepada seluruh keluarga Yayasan Nurul Huda dalam mengikuti acara ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran, dan kita tercapai tujuannya. Itu saja mungkin dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudara, dan sore hari ini berkumpul di sebuah tempat yang insyaallah sebuah tempat yang masuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang bersama-sama kita hormati Bapak Dr. Ujang Syarif Hidayat MPD, yang saya hormati Abidadam selaku pembina Yayasan Islam Nur Wahda, yang saya hormati Satuan Elit Kepala PPTK SDID Nur Wahda, yang saya banggakan seluruh dewan guru dan karyawan-karyawan di tenaga kependidikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, tak terasa ya, 2 hari ini rasanya ukuran detik, bukan ukuran lagi jam waktu 1 jam lagi, ukuran detik. Kalau kita betul-betul mengikuti dari awal sampai dengan akhir kegiatan tersebut, karena ini kegiatan yang memang tidak mudah kita laksanakan, bukan hanya dari sisi waktu, bukan hanya dari kesiapan kita, tetapi luar biasa ya. Alhamdulillah Dr. Ujang ini yang kedua kali senantiasa menyiapkan waktu, menyediakan waktu kesediaannya untuk bisa hadir di tengah-tengah kita. Tujuannya adalah untuk berbagi ilmu kepada kita semuanya, di mana tahun ajaran 2025-2026 yang telah kita lalui, tentunya yang kita rasakan setelah selesai kegiatan selama 2 hari ini, secara jujur dari semua peserta pelatihan di sini, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang pada saat itu kita masih belum merasa maksimal karena keterbatasan. Tidak sedikit pula yang kita dapatkan selama 2 hari ini sesuatu yang baru, yang tadinya tidak kita ketahui, ya, sekarang menjadi tahu. Contoh saja, dalam kegiatan mengajar seorang guru ada 3 unsur yang memang menjadikan suatu prinsip. Apakah kita tahun kemarin, tahun ajaran 2025-2026 sudah kita laksanakan? Jawabannya ada di masing-masing guru di SDIT. Apa itu yang menjadikan suatu 3 unsur yang sangat prinsip setiap hari kegiatan? Yang pertama adalah apakah kita melaksanakan pembukaan? Setelah pembukaan, bagaimana dengan intinya yang akan kita sampaikan pada kegiatan hari itu? Dan bagaimana dengan cara menutupnya dalam kegiatan itu? Nah, kita jujur pada saat tahun kemarin melaksanakan itu enggak atau belum maksimal. Nah, kita sekarang sudah mendapatkan pencerahan berbagai ilmu dari Pak Dr. Ujang ini kepada kita. Saya berharap untuk mengimplementasikan itu hanya salah satu ya di antara mungkin ilmu yang telah diserap selama 2 hari ini. Sasaran kita adalah bisa memberikan pelayanan, bisa mendidik anak-anak itu dengan sebaik-baiknya. Karena kalau kita dengan keterbatasan ilmu hanya cukup dengan bangku kuliah selama 4 tahun, monoton begini saja, tidak adanya suatu pelatihan seperti ini, ya mungkin hasilnya juga tidak kita sesuai harapan kita. Maka dari itu ya kita bersyukur, terutama kita merasakan bahwa kesediaannya Bapak Dr. Ujang masih ada waktu ya untuk meluangkan waktu dalam kegiatan kita di sini. Tentunya
itu masih akan berkesinambungan setiap tahun menjelang tahun ajaran baru. Kita akan terus dipupuk, ya. Kita akan lakukan penyegaran, akan bertambah wawasan, akan tambah ilmunya lagi, ya. Jadi kita tidak akan pernah ketinggalan informasi-informasi. Jangan kita berharap terhadap kebijakan-kebijakan tentang sosialisasi sesuatu yang baru dari unsur pemerintahan. Kita harus sursta, ya, sursta. Contohnya di TK tadi, ternyata kalau kita tidak menghadirkan pemateri, ya, kita adanya perubahan tentang kebijakan untuk mengisi rapor. Ya, kalau kita nunggu dari kebijakan yang telah ditetapkan perubahan ide dari pemerintah, mau kapan kita melakukan suatu perubahan? Ya, nah makanya dari itu, ya, saya berharap ini betul-betul harus bisa diimplementasikan secara keseluruhan apa yang kita dapatkan selama 2 hari ini. Materi tidak mungkin akan terserap, ya mudah-mudahan sih ada di antaranya, ya, baik TK ataupun SD. Yang bisa dari awal sampai dengan akhir bisa masuk semua dan bisa siap untuk mengimplementasikan. Tapi kalau memang tidak, tetapi paling tidak, mungkin si A dapatnya ini, si B dapatnya ini, si C dan seterusnya, yang akhirnya semua yang telah kita terima itu ada di Yayasan Islam Nurul Huda. Sharing dengan teman-teman, jadikan suatu ikatan yang kuat bahwa kita adalah tim, ya, jangan sampai ada kepincangan di antara sesama kita. Kalau memang kita sudah nyaman dengan seseorang, itu hak dan itu merupakan sesuatu yang dibenarkan. Saya harus mendukung, karena kenyamanan berteman bersifatnya personal itu adalah bagian daripada ketenangan kehidupan kita. Tetapi ingat bahwa kita ada di dalam suatu lingkungan, suatu organisasi, suatu lembaga, bahwa dari sejumlah ini adalah satu visi, satu misi, dan satu tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Kresnawati. Dan saya Hujan Sari Hidayat. Saya Riwanto. Saya Ibu Lina. Selama 2 hari ini, saya memandu guru-guru untuk mempersiapkan materi di awal tahun pembelajaran baru. Kita mulai dari bagaimana menyusun perencanaan, praktik bagaimana mengubah cara mengajar menjadi lebih menyenangkan. Kita juga mempraktikkan bagaimana cara melaksanakan asesmen, baik itu asesmen awal, proses, dan asesmen akhir. Hingga guru-guru diharapkan selama 2 hari ini mendapatkan bekal yang cukup untuk mempersiapkan diri menghadapi tahun pembelajaran baru dan bertemu dengan anak-anak yang luar biasa. Hari ini juga kita lakukan selain pendalaman materi, juga kita perdalam dengan bagaimana mereka memahami keterampilan-keterampilan mengajar yang harus diterapkan di kelas. Tentunya ada 8 keterampilan mengajar yang tadi sudah dipahami bersama oleh mereka. Yang keduanya adalah tadi sudah berlatih juga bagaimana membuat modul ajar yang benar, ya, sesuai dengan tuntutan kurikulum Merdeka. Dan yang terakhir adalah melakukan praktik pembelajaran atau micro teaching. Proses pembelajarannya cukup bermakna, sehingga ini akan menjadikan para siswa betah di kelas dan pembelajarannya menjadi joyful, akan meaningful, akan mindful, tentunya sesuai dengan harapan daripada kurikulum Merdeka ini. Di sini sebelumnya itu kan kurikulumnya itu adalah kurikulum Merdeka dan sekarang berubah menjadi kurikulum nasional. Ini Teh Anit memberitahu kepada kita, seorang guru itu walaupun kurikulum itu berubah, tapi menjadi guru itu harus memiliki mindset yang harus siap gitu. Jadi walaupun setiap tahunnya kurikulum itu berubah, berganti, ketika kitanya sudah siap, punya mindset yang baik, insya Allah kita bisa mengikuti seperti itu. Menjalani pelatihan dengan Bapak Dr. Ujang, alhamdulillah banyak insight yang saya dapat, banyak ilmu yang bisa diterapkan kepada peserta didik insya Allah, dan harapannya ini menjadi suatu peningkatan baik dari segi kualitas maupun juga skill yang saya dapat untuk bisa mengajar lebih baik lagi di tahun-tahun berikutnya. Dari saya kesannya sangat luar biasa.
guru-guru yang hebat, bersemangat, dan jangan putus untuk belajar, terus berjuang untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini. Harapan ke depan tentunya ini pembelajaran jangan selesai sampai di sini, tapi terus menggali, terus berubah, terus mindsetnya mindset yang grow atau grow mindset. Nah, guru-guru di sini juga kelihatan memiliki visi grow mindset, sehingga ke depan mudah-mudahan SDIT Nawara Huda menjadi sekolah unggulan di Kabupaten Karawang ini. Saya rasa itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas undangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.